Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pemrograman 3 kami di mata kuliah Sistem Cerdas dengan judulnya mengolah data dari file dataset tb3.xlx yang berisikan sheet, data, dan submit untuk kasus handwriting di JIT Recognizer. Di sini saya mendaftarkan diri, nama saya Satrio Cahya dengan NIM 1303180078 dengan dua rekan saya yang bernama Fauzi Fadur Rahman Susanto dengan NIM 1303184075 dan Rehan Abi Wahyu Ibrahim dengan NIM 1303184028. Oke, studi kasusnya. Nah, untuk studi kasusnya itu, sini kita tujuannya adalah untuk mengimplementasikan KNN atau K-Nearest Network, maka akan melakukan pengolahan data pada file yang sudah diberikan, yaitu dataset tp3.xls, X itu ya, bukan yang S-nya doang. Di mana terdapat sheet, data, dan submit yang masing-masing datanya yang akan digunakan itu sebagai pembanding proses data. Di mana pada sheet data terdapat kolom sampai ADF dan baris 1001, serta untuk sheet submit terdapat kolom sampai ADE dan baris 501. Nah, data ini adalah sebagai yang akan utama kita gunakan, sedangkan sheet submit ini cuma sebagai pembandingnya atau sebagai ketetanggaannya gitu. Next. Nah, sehingga untuk menerapkan dari studi kasus tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah seperti berikut. Pertama adalah dari datasheet data yang akan dilakukan input data dan memasukkan setiap data yang dimasukkan ke dalam variabel X dan Y, di mana X sebagai datanya dan Y sebagai labelnya. Setelah itu, data akan di-split menjadi 70-30. Tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan pemrosesan dalam KNN-nya. Menjadi train dan tes pada masing-masing variabel. Terakhir, melakukan analisis data menjadi data latih untuk dimasukkan ke KNN, sehingga dengan Euclid, hal ini ditambahkan skor sebagai hasil klarifikasi yang benar menjadi accuracy, sehingga akan dihasilkan file outputnya bernama output-latih.xlx. Lalu hal ini pun akan dilakukan sama terhadap sheet submit, tapi yang membedakannya itu adalah untuk sheet submit dia lebih ringkas lagi, karena kan dia cuma sebagai ketetanggaannya, makanya kita proses itu langsung ke data analisnya, yang digunakan sebagai klarifikasinya. Itu sehingga akan dihasilkan langsung file output submit. Lalu langkah terakhir untuk mendapatkan nilai akurasi terbaik, maka akan dilakukan eksperimen metrik dan nilai K, di mana akan melakukan penerapan KNN, klasifikasi, di mana diharapkan dapat nilai akurasi dari Euclid, Manhattan, Minkowski, dan Chebyshev. Next. Oke, implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Ya, untuk implementasinya, yang pertama dilakukan adalah membaca data yang telah diimport di Google Drive. Di sini ada beberapa library yang dijelaskan, ada pandas, numpy, dan lain-lain. Lanjut. Pertama, input file dan memasukkan ke dalam variabel, di mana drive data akan membaca Excel dari drive tadi, yaitu dataset tb3_share.clsx. Kemudian split isi dari sheet data tersebut menjadi 70:30. Selanjutnya adalah analisis data latih tadi yang sudah dimasukin dan penetapan Connectboard classifier. Lanjut. Di mana terdapat 3 kolom, yaitu ID data, klasifikasi, dan akurasi. Next. Selanjutnya adalah input sheet submit, di mana terdapat 2 kolom, yaitu ID data dan klasifikasi. Lanjut. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Selanjutnya adalah kita akan melakukan eksperimen dari nilai-nilai K-nya, di mana kami melakukan eksperimen terhadap nilai Euclid, kemudian Manhattan, Minkowski, dan juga Chebyshev, di mana
Di sini kami menggunakan dua parameter, yaitu 3 dengan 2. Kemudian setelah di running akan menghasilkan beberapa hasil atau output yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Satrio Nurjaya. Oke, berdasarkan dari penjelasan rekan saya terkait pemrograman yang dilakukan, maka dari yang step 1 dan step 2 untuk latih dan submit itu akan hasilnya akan seperti berikut. Silakan untuk yang latih dulu ditunjukkan. Nah, latihnya akan seperti yang disebutkan tadi oleh rekan saya Fauzi, di mana itu akan membentuk ID data, klasifikasi, dan akurasi. Tadi klasifikasi sudah disebutkan, didapatkan dari proses KNN-nya, sedangkan akurasi ini didapatkan dari proses pemrograman untuk skornya ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ntar dibantu dalam melakukan proses perhitungannya, dalam menilai akurasinya. Gitu. Selanjutnya untuk output submit, bisa diperlihatkan. Nah, untuk output submit, seperti yang saya bilang tadi, pas menerangkan tentang secara strateginya, bahwa output submit ini kita cuma sebagai dia ketanggaannya doang. Maka yang muncul cuma ID data dan klasifikasi doang, karena dia cuma sebagai data ketetanggaan untuk melakukan proses di sheet data gitu. Oke, kembali ke kode lagi, sehingga proses yang dari dua data tersebut, dari output submit dan output latih, akan menghasilkan jika kita ingin melakukan KNN itu seperti berikut. Dari sini kita mengambil beberapa poin, yaitu akurasi secara Euclidean, lalu akurasi untuk melihat dari Manhattan, lalu akurasi Minkowski, dan yang terakhir akurasi Chebyshev gitu. Nah, hasilnya sudah dilihat. Hanya 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 dengan nilai akurasinya itu 0,85 sampai yang paling kecil itu adalah 0,69. Oke. Bisa kembali ke PPT untuk penutupan. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan yang bisa kami utarakan adalah aturan KNN atau KNN adalah algoritma pembelajaran yang sangat sederhana yang bergantung pada asumsi bahwa hal-hal yang terlihat sama harus sama. Di mana dengan hal ini harus memformalkan intuisi ini menggunakan Lipschitz dan dari probabilitas bersyarat. Nah, di sini pun telah menunjukkan bahwa dengan set pelatihan yang cukup besar, resiko 1NN itu dibatasi oleh 2 kali resiko aturan optimal bias. Di sini juga menurunkan batas bawah yang menunjukkan kutukan dimensi, di mana ukuran sampel yang diperlukan dapat meningkat secara eksponensial dengan dimensi. Akibatnya, NN biasanya dilakukan dalam praktik setelah langkah pra-pemrosesan reduksi dimensi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.